Bayangkan rasa lapar. Bukan lapar karena belum makan sejak pagi. Bukan lapar karena diet atau puasa. Tapi lapar yang tidak pernah berhenti. Lapar yang tetap ada meski perut sudah penuh. Lapar yang membuat manusia memakan apapun, bahkan yang bukan makanan. Inilah kisah Tarare, seorang manusia nyata dari Prancis abad ke-18, yang oleh para dokter, tentara, dan saksi mata disebut sebagai manusia paling rakus yang pernah hidup di muka bumi. Ia bukan monster. Ia bukan iblis. Namun apa yang ia lakukan membuat orang-orang pada zamannya percaya bahwa ia bukan sepenuhnya manusia. Tarare lahir sekitar tahun 1772 di Lyon, Prancis. Sejak kecil, ada satu hal yang membuat keluarganya ketakutan. Ia tidak pernah kenyang. Di usia di mana anak-anak lain cukup makan satu porsi kecil, Tarare mampu menghabiskan makanan untuk 5 orang dewasa. Dan tetap menangis karena lapar. Orang tuanya mencoba segalanya. Lebih banyak makanan. Lebih sering makan. Lebih bergizi. Namun apapun yang masuk ke tubuh Tarare menghilang begitu saja. Tubuhnya tetap kurus. Tulang rusuknya menonjol. Perutnya terlihat normal sampai ia makan. Dan saat ia makan, perutnya mengembang seperti balon. Lalu beberapa jam kemudian kembali kempis. Seolah makanan itu tidak pernah ada. Akhirnya, keluarganya menyerah. Mereka tidak mampu lagi memberi makan anak yang seolah memakan jatah satu desa. Di usia remaja, Tarare diusir dari rumahnya sendiri. Tanpa rumah, tanpa keluarga, Tarare hidup di jalanan Prancis. Dan di sanalah sifat rakusnya berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan. Ia mulai memakan sampah busuk, bangkai hewan, tulang-tulang sisa, kulit, kain, bahkan gabus. Apapun yang bisa masuk ke mulutnya, ia telan tanpa ragu. Orang-orang sering melihat Tarare mengorek tempat sampah, berebut bangkai dengan anjing liar, minum darah segar dari hewan yang baru mati. Namun anehnya, ia tidak pernah sakit. Tubuhnya tetap hidup, tetap bergerak, tetap lapar. Keanehan Tarare akhirnya menarik perhatian. Ia direkrut oleh rombongan pertunjukan keliling. Semacam sirkus aneh pada masa itu. Di hadapan penonton, Tarare akan memakan keranjang apel utuh, menelan batu dan gabus, mengunyah ular hidup, meminum ember susu dan anggur. Dan puncaknya, ia bisa menelan seekor kucing hidup-hidup. Penonton berteriak. Sebagian terhibur. Sebagian muntah. Sebagian lagi ketakutan. Namun bagi Tarare, itu hanya makan malam. Meski tubuhnya kurus, ada hal lain yang membuat orang menjauh. Bau Tarare. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Bahkan dari jarak jauh. Dokter yang memeriksanya mencatat. Bau keringat seperti bangkai membusuk. Mulut selalu mengeluarkan aroma busuk. Kulitnya panas dan lembab. Ketika ia makan dalam jumlah besar, bau itu menjadi tak tertahankan. Namun yang paling aneh, setelah makan banyak, kulit perutnya mengendur. Dan bisa ditarik seperti karet. Seolah tubuhnya bukan tubuh manusia biasa. Saat revolusi Prancis meletus, Tarare direkrut menjadi tentara. Tapi ia bukan prajurit biasa. Karena rasa laparnya yang ekstrim, ia mencuri jatah makanan satu barak. Ia ketahuan. Dihukum. Namun dokter militer melihat peluang. Mereka mulai melakukan eksperimen medis. Tarare diberi makanan untuk 15 orang habis. Daging mentah ditelan. Organ dalam hewan dimakan. Lalu eksperimen paling terkenal dilakukan. Seorang dokter menyembunyikan kotak kayu berisi pesan rahasia ke dalam makanan Tarare. Tarare menelannya. Beberapa jam kemudian, kotak itu keluar kembali lewat kotorannya. Utuh. Dokter terkejut. Tentara terpana. Tarare dijadikan kurir rahasia. Manusia yang menyelundupkan pesan lewat perutnya sendiri.
Namun sesuatu mulai terjadi. Di rumah sakit militer tempat Tarrare dirawat, anak-anak kecil mulai menghilang. Awalnya dianggap kabur. Lalu dianggap tersesat. Sampai seorang perawat melihat Tarrare menatap anak kecil dengan tatapan lapar yang tidak manusiawi. Ia diusir. Dianggap berbahaya. Namun tidak pernah ada bukti resmi. Hanya bisikan. Dan ketakutan. Tarrare bukan sekadar manusia rakus. Ia adalah teka-teki medis. Sebuah tubuh dengan hukum sendiri. Lapar tanpa akhir. Perut tanpa batas. Namun kisahnya belum selesai. Karena setelah ia diusir, kehidupan Tarrare justru berubah menjadi lebih gelap, lebih menjijikan, dan lebih tragis. Setelah kegagalannya sebagai kurir rahasia, Tarrare tidak lagi dipandang sebagai manusia. Ia menjadi objek. Setiap hari, rasa laparnya semakin menggila. Bukan hanya soal jumlah makanan, melainkan jenisnya. Ia tidak lagi mencari rasa. Ia mencari isi. Apapun yang masuk ke perutnya, selama bisa ditelan, akan ia terima. Dokter mencatat sesuatu yang mengerikan. Nafsu makannya semakin tidak manusiawi. Ia mulai menolak makanan matang. Ia meminta daging mentah, organ dalam, darah segar. Dan ketika itu diberikan, ia memakannya dengan cepat, tanpa ekspresi, tanpa kenikmatan. Hanya kebutuhan. Para dokter militer Prancis bingung. Secara logika, manusia dengan pola makan seperti Tarrare seharusnya sudah mati. Namun tubuhnya bertahan. Mereka melakukan pemeriksaan. Tenggorokannya luar biasa lebar. Rahangnya bisa membuka tidak wajar. Perutnya sangat elastis. Suhu tubuhnya selalu panas. Saat ia makan banyak, dokter mencium bau busuk yang sangat menyengat. Seperti pembusukan dari dalam tubuh. Beberapa dokter mulai percaya bahwa ada kerusakan parah pada sistem pencernaannya. Eksperimen pun dilanjutkan. Tarrare diberi daging mentah dalam jumlah besar, lemak hewan, organ yang bahkan tidak dimakan manusia pada zamannya. Ia menghabiskan semuanya. Lalu eksperimen lain dilakukan. Dokter menyembunyikan benda-benda aneh di dalam makanan. Kayu, logam kecil, kain. Semua melewati tubuhnya. Tanpa luka. Tanpa pendarahan. Tanpa tanda-tanda rasa sakit. Namun satu hal berubah. Setelah setiap eksperimen, Tarrare menjadi lebih lemah. Lebih pucat. Lebih gelisah. Seolah tubuhnya mulai menuntut balasan. Tak lama kemudian, Tarrare jatuh sakit. Ia mengalami diare terus-menerus. Keringat berbau busuk. Demam tinggi. Nyeri hebat di perut. Namun yang paling aneh, ia tetap lapar. Bahkan saat tubuhnya gemetar dan lemah, ia masih meminta makanan. Dokter mencoba pengobatan. Opium. Tembakau. Cuka. Ramuan herbal. Tidak ada yang bekerja. Lapar itu tidak berkurang. Penyakit itu tidak hilang. Beberapa bulan kemudian, ia sekarat. Tubuhnya sangat kurus. Kulitnya pucat kehijauan. Perutnya membengkak tidak wajar. Ia meninggal pada tahun 1798. Dalam usia sekitar 26 tahun. Tidak ada upacara. Tidak ada keluarga. Hanya dokter. Dan rasa ingin tahu. Setelah kematiannya, dokter melakukan autopsi. Dan apa yang mereka temukan membuat mereka mundur dengan ngeri. Kerongkongannya sangat lebar. Perutnya memenuhi hampir seluruh rongga tubuh. Hati dan organ dalam membusuk parah. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk ekstrim. Seorang dokter menulis, "Tidak mungkin kami melanjutkan pemeriksaan. Bau yang keluar terlalu mengerikan." Autopsi dihentikan. Misteri tetap hidup. Tarrare meninggal. Namun jawabannya tidak pernah ditemukan. Apakah ia
Mengidap kelainan hormon? Kerusakan hipotalamus? Sindrom genetik langka? Atau sesuatu yang belum dipahami medis modern? Satu hal pasti. Ia bukan manusia rakus karena pilihan. Ia adalah korban dari tubuhnya sendiri. Tarrare telah pergi. Namun kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia bukan legenda. Bukan dongeng. Dan bukan pula monster yang lahir dari imajinasi manusia. Ia adalah bukti bahwa tubuh manusia bisa menjadi penjara paling kejam bagi penghuninya sendiri. Di balik kerakusan yang menjijikan, ada penderitaan yang tak pernah dipilih. Di balik tatapan lapar itu, ada manusia yang terus berjuang, melawan tubuhnya sendiri, dan kalah. Kisah Tarrare mengingatkan kita bahwa tidak semua kejahatan berasal dari niat, dan tidak semua kengerian lahir dari kejahatan. Kadang, hal paling menakutkan di dunia ini bukanlah monster di luar sana, melainkan tubuh manusia itu sendiri. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini.